Oke, kita masuk ke perulangan. Nah, ini perulangan juga hampir sama ya dengan, materi mungkin yang kalian sudah dapat di algoritma pemrograman seperti sebenarnya algoritmanya sama, ya kan. Tadi ada beberapa saya tambahkan case atau kasus, ya kan, untuk menambahkan apa, pilihannya, if-nya, if dan else-nya, ya kan, itu kalian sudah bisa semua. Berarti secara, logika atau algoritmanya kalian sudah paham untuk yang kondisi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke perulangan, ya, perulangan atau looping, ya. Ketika kita mempelajari bahasa pemrograman, pasti kita akan menemui adanya, perulangan, ya. Nah, di sini terutama pada perulangan pada PHP, hal yang tentunya wajib dikuasai dalam bahasa pemrograman salah satunya mengenai perulangan. Banyak algoritma yang tentunya mengandalkan proses perulangan atau looping guna terciptanya sarana algoritma seperti menggunakan array, searching, filtering, dan banyak lagi. Di sini perulangan atau looping yaitu digunakan untuk mempermudah melakukan proses yang berulang-ulang sesuai dengan perintahnya, ya. Contoh kecilnya adalah apabila kita mengurutkan angka 0 sampai dengan 50, maka hal yang paling mudah dalam pemrograman ialah dengan menggunakan perulangan, yaitu dengan algoritma menambahkan nilai 1 pada setiap angka yang diulang. Ya, misalnya diawali dengan 1 ditambah dengan 1, ya, maka akan memperoleh nilai 2 dan seterusnya hingga mencapai 50. Ada beberapa jenis metode perulangan, ya, atau looping yang bisa digunakan dalam pembuatan, program menggunakan bahasa PHP, yaitu for, while, do while, dan for each. Ya, ini mungkin yang baru adalah for each, ya kan. Kalau for, kemudian while, ya, kemudian do while, ya, saya rasa kalian juga sudah familiar dengan istilah tersebut. Nah, ini perulangan for pada PHP, ya. Perulangan for biasanya dipakai untuk mengulang suatu pernyataan sebanyak yang kita mau. Penggunaan sintaks for pada bahasa pemrograman PHP yaitu dengan menggunakan kondisi jumlah atau nilai yang ingin diulang. Ya. Itu variabel, nilai, ya, kemudian variabel, batas, kemudian variabel plus, ya. Ini contohnya. HTML, head, ya, title, ini sama, ya. Kemudian PHP, for, ya, sama, ya. Kan kalau mungkin kalau bahasa C, ya kan, for i sama dengan apa, kalau di sini tadi, ya, penamaan variabel pada PHP diawali dengan tanda dolar atau tanda string. For i sama dengan 1, for i, ya kan, kurang dari sama dengan 9, ya kan, kemudian i plus plus, ya. Nah, hasil dari perulangan tadi itu akan mencetak angka 1 sama dengan 9, ya. Jadi plus-plusnya ini dia akan otomatis melooping, ya kan, menambahkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini nilai i akan berubah dengan menambahkan setiap angka dimulai dari 1 ditambah dengan 1 dengan menggunakan metode post increment, ya. Tetapi looping pertama tidak akan terjadi proses penambahan dan angka 1 akan tetap dicetak sebagai angka 1 karena dia ada default awalnya sama dengan 1. Jadi pas looping yang kedua baru dia akan menambahkan, ya. Itu untuk for, ya. Kemudian perulangan while, ya. Perulangan while itu mirip dengan for, ya, namun untuk menentukan kondisinya hanya dengan menggunakan operator pembandingan saja. Misalkan i kurang dari sama dengan batas, ya. Ini buat file baru, ya. Jadi di sini, ya, hampir sama, ya kan. While, jadi ada variabel i kurang dari sama dengan 9 echo, ya, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena sampai dengan 9. Ya. Ini pakai while. Perbedaan yang mencolok dengan menggunakan for adalah kondisi tidak ditulis di dalam fungsi perulangannya, ya, dan proses penambahan angka dan menggunakan post increment ditulis di dalam proses perulangannya. Ya.
Jadi, eee, sebenarnya sama aja ya, sama saja dengan yang bahasa C, ya. Kalau di sini, ya kan, kalau kita lihat, kalau for, ya kan, saya jelaskan dulu, ya kan, for I dan seterusnya, kemudian cetak ini apa, cetak I ya, where ini kan buat, pindah baris, ya. Oke, ini untuk yang while, ya. Kemudian do while, ya, perbedaan yang mendasar perulangan do while dengan while adalah yang dilakukan adalah dengan mengeksekusi pernyataan terlebih dahulu, setelah itu membaca kondisi, ya. Oke. Jadi di sini yang harus kalian paham adalah kita membuat file ya, itu adalah di foldernya adalah htdoc ya. Jadi dijadikan satu folder ya. Oke, kemudian ini HTML head itu biasa ya. Di sini dia ada do ya. Kemudian while, jadi dijalankan dulu baru dicek kondisinya. Kalau while dicek kondisinya dulu baru dijalankan. Itu perbedaannya antara while dan do while. Ya. Ini ya, sama seperti ini. Sebenarnya menentukan perhitungan adalah posisi operator post increment. Ya, yang ini apa plus-plusnya tadi ya. Yaitu variabel akan dicetak terlebih dahulu baru ditambahkan nilai 1. Namun jika posisi post increment-nya berada di atas perintah cetak, maka yang terjadi adalah program akan terlebih dahulu menambahkan nilai 1 pada variabel xi-nya atau pada variabel i-nya. Ya. Misalkan ya, di sini kita tulis apa namanya variabel plusnya di sebelum ya, sebelum dicetak ya, maka dia akan ditambahkan dulu langsung, jadi yang ke satu ini langsung dijumlahkan ya, jadi langsung 2. Ya, terjadi perubahan proses yaitu nilai akan ditambahkan lebih dulu, maka akan menghasilkan angka 2 sampai dengan 10 berbeda dengan sebelumnya. Sehingga dapat simpulkan bahwa hasil dari proses itu tergantung pada posisi operator post increment. Ya. Nah, ini perulangan for each ya. For each pada PHP, jenis perulangan for each pada PHP ini adalah yang paling berbeda dari perulangan sebelumnya. Yaitu perulangan for each pada PHP ini berguna untuk memecah isi array atau lebih sederhananya ialah untuk menyederhanakan nilai array agar dapat dibaca dengan mudah. Nah, ini bentuk umumnya ya, for each, array, ASCII dan seterusnya, kemudian kodenya. Ini contohnya. HTML, kemudian head, kemudian title, contoh for each tanpa key, ya ini standar biasa ya. Kemudian ini body, ya ini sangat biasa. Array, PHP, Python, dan Ruby for each array as value, ya. Pada kode di atas, bentuk umum penulisan pernyataan dalam fungsi for each ialah dengan menggunakan key, ya. Untuk mengambil kunci array tersebut, namun dapat juga langsung mengambil nilainya saja, dan kode di atas akan menghasilkan, nah ini. Ya, ini outputnya, jadi PHP, Python, dan Ruby. Ya. Oke, ini contoh yang kedua, ya. HTML dan seterusnya ini sama. Ini ada array, ASCII, value, echo, ya dan seterusnya. Bahwa variabel key digunakan untuk menampilkan kunci dari array tersebut yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu hanya dengan menampilkan nilainya saja. Ya, contoh sederhana di atas, maka akan menampilkan output, nah, ya. 0 yaitu bagian dari Java, ya kan. Kemudian 1 yaitu bagian dari PHP, kemudian 2 yaitu bagian dari C++. Ya. Karena dia ada apa namanya? Key-nya. Key kemudian baru value-nya.
Oke. Nah, coba